Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rama Maulana. Saya dari kelas 1 E23 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi permintaan, penawaran, dan kebijakan pemerintah. Mari kita lihat materi berikut ini. Yang pertama ada pengendalian harga. Pengendalian harga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu batas harga tertinggi atau price ceiling dan batas harga terendah atau price floor. Batas harga tertinggi merupakan harga maksimum sesuai dengan peraturan untuk harga jual sebuah barang, sedangkan batas harga terendah merupakan harga minimum sesuai dengan peraturan untuk harga jual sebuah barang. Kemudian, bagaimana batas harga tertinggi memengaruhi hasil akhir pasar? Mari kita lihat pembahasannya berupa contoh kurvanya. Lihat kurva batas harga tertinggi tidak berpengaruh berikut ini, di mana pemerintah menetapkan batas harga tertinggi pada angka 4 US dollar di atas harga keseimbangan, yang dimana harga titik keseimbangan permintaan dan penawaran pada harga 3 US dollar dan jumlah 100. Pada kurva harga tertinggi tidak berpengaruh, pemerintah menerapkan batas harga tertinggi 4 US dollar per 1 kg beras. Dalam hal ini, karena harga keseimbangan penawaran dan permintaan yaitu pada harga 3 US dollar di bawah batas harga tertinggi. Batas harga tertinggi ini tidak mengikat. Kekuatan pasar secara alamiah menggerakkan ekonomi ke arah titik keseimbangan, dan batas harga tertinggi tidak berpengaruh terhadap harga atau jumlah penjualan. Kita perhatikan kurva batas harga tertinggi berpengaruh. Kurva B, yaitu kurva batas harga tertinggi berpengaruh, menunjukkan kemungkinan lain yang lebih menarik. Dalam hal ini, pemerintah menerapkan batas harga tertinggi pada angka 2 US dollar per 1 kg beras. Karena keseimbangan berada pada angka 3 US dollar di atas batas harga tertinggi, harga batas itu menjadi peraturan yang mengikat pasar. Kekuatan penawaran dan permintaan cenderung mendorong harga ke arah titik keseimbangan pasar. Namun ketika harga pasar menyentuh batas, harga tidak mungkin naik lagi, artinya harga pasar sama dengan batas harga tertinggi. Pada harga ini, jumlah permintaan beras yaitu 125 kg, melebihi jumlah penawaran yaitu 75 kg. Ada kekurangan beras sehingga beberapa orang tidak dapat membeli beras pada harga yang berlaku. Bagaimana batas harga terendah memengaruhi hasil akhir pasar? Mari kita lihat pembahasan kurva berikut ini. Pertama, bisa kita perhatikan merupakan kurva batas harga terendah tidak mengikat. Ini merupakan contoh kurva batas harga terendah tidak mengikat, yaitu kurva harga beras. Kurva batas harga terendah tidak mengikat. Ketika pemerintah menerapkan harga terendah di pasar beras, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Apabila pemerintah menerapkan harga 3 US dollar terendah dan 2 US dollar per kilogram beras ketika harga keseimbangan 3 US dollar. Dalam hal ini, karena harga keseimbangan di atas harga minimum, maka batas harga minimum ini tidak mengikat. Kekuatan pasar secara alamiah mendorong perekonomian ke arah titik keseimbangan dan batas harga tertinggi. Kemudian contoh kurva berikutnya yaitu kurva batas harga terendah mengikat. Bisa kita perhatikan kurva berikut ini. B ini yaitu kurva harga terendah mengikat, menunjukkan apa yang terjadi ketika pemerintah menerapkan harga minimum sebesar 4 US dollar per kilogram beras. Dalam hal ini, karena harga keseimbangan 3 US dollar berada di bawah harga minimum, maka harga minimum adalah persyaratan yang mengikat di pasar. Kekuatan penawaran dan permintaan cenderung menggerakkan pasar ke arah harga keseimbangan. Namun, ketika harga pasar mencapai harga terendah, harga tidak mungkin turun lagi. Harga pasar sama dengan harga terendah. Pada harga ini, jumlah penawaran beras 120, melebihi jumlah permintaan 80. Beberapa orang yang ingin menjual beras pada harga berlaku tidak dapat melakukannya. Dengan demikian, harga terendah yang mengikat menimbulkan
menimbulkan kelebihan. Evaluasi pengendalian harga. Satu prinsip lainnya dari 10 prinsip ekonomi adalah pemerintah terkadang mampu memperbaiki hasil akhir mekanisme pasar. Tentu saja, pembuat kebijakan terdorong untuk mengendalikan harga karena memandang hasil akhir pasar tidak adil. Pengendalian harga seringkali ditunjukkan untuk menolong orang miskin. Sebagaimana contoh, peraturan pengendalian harga sewa berupaya untuk membuat harga sewa perumahan terjangkau bagi semua orang, dan peraturan upah minimum mencoba untuk membantu orang keluar dari kemiskinan. Namun, pengendalian harga seringkali merugikan mereka yang sebenarnya ingin ditolong. Pengendalian harga sewa mungkin membuat harga sewa rendah, namun hal itu juga membuat pemilik bangunan enggan untuk menjaga bangunannya. Akibatnya, tempat tinggal sulit diperoleh. Peraturan upah minimum mungkin meningkatkan pendapatan para pekerja, namun hal itu juga menyebabkan beberapa pekerja. Ketika pemerintah menerapkan pajak atas suatu barang, jumlah keseimbangan suatu barang tersebut akan turun. Artinya, pajak mengurangi besarnya pasar di mana dia berada. Pajak atas suatu barang menghasilkan suatu irisan antara harga yang dibayar pembeli dengan harga yang diterima penjual. Jika pasar bergerak pada keseimbangan baru, pembeli membayar lebih mahal untuk mendapatkan barang. Penjual menerima lebih sedikit dari penjualan tersebut. Dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual sama-sama menanggung beban pajak. Pajak kepada pembeli dan pajak kepada penjual besarnya sama. Dalam kedua kasus, pajak membuat suatu irisan antara harga yang dibayarkan oleh pembeli dan harga yang diterima oleh penjual. Irisan antara harga pembeli dan harga penjual adalah sama, tanpa memperhatikan apakah pajak dikenakan kepada pembeli dan penjual. Kemudian bisa kita perhatikan contoh kurva berikut ini, yaitu bagaimana pajak terhadap pembeli mempengaruhi hasil akhir pasar. Di sini contohnya kurva harga es krim. Pada kurva tersebut, ketika suatu pajak sebesar 0,50 US dollar dipungut dari pembeli, kurva permintaan turun sebesar 0,50 US dollar dari D1 ke D2. Jumlah keseimbangan turun dari 100 ke 90. Harga yang diterima penjual turun dari harga 3 US dollar ke harga 2,8 US dollar. Harga yang dibayarkan pembeli termasuk pajak meningkat dari 3 US dollar ke 3,3 US dollar. Walaupun pajak dikenakan kepada pembeli, baik pembeli maupun penjual berbagi beban pajak tersebut. Dan kurva selanjutnya yaitu ketika suatu pajak sebesar 0,50 US dollar dipungut dari penjual, kurva penawaran bergeser naik sebesar 0,50 US dollar dari S1 ke S2. Jumlah keseimbangan turun dari 100 ke 90. Harga yang dibayar pembeli naik dari 3 US dollar ke 3,3 US dollar. Harga yang diterima penjual setelah dipotong pajak turun dari 3 US dollar ke 2,8 US dollar. Walaupun pajak dikenakan kepada penjual, para pembeli dan penjual sama menanggung beban pajak tersebut.